فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Berarti ketika dalam posisi seperti itu, yang mengendalikan dirinya siapa berarti? Dirinya. Kalau dirinya berarti apa namanya? Hawa nafsu. Akhirnya tolak ukurnya dirinya semua sudah. Kalau dia cocok, kalau nggak cocok, habis. Walaupun orang yang dia nggak cocok ini rajin sholat. Dia mencegah, menghalangi, melarang, diintimidasi, dicela, dibully, direndahkan. Siapa? Orang yang dia lihat ini rajin sholat, rajinnya ibadah, menegakkan tauhid, amara bittaqwa. Dia mengajak orang kepada ketakwaan. Kan takwa itu tauhid. Seperti hadis sahih, at-taqwa hahuna, takwa di sini. Takwa di sini, takwa di sini, wa asyara ila sadri, beliau menunjuk ke dadanya. Ini takwa itu aslinya di sini. Sosok yang dia larang ngajak orang untuk memperbaiki hati, ngajak orang bertauhid, iman, ngajak orang untuk beramal soleh, malah dicela, dihina, diintimidasi, dibully, dituduh beragam macam. Kalau sekarang masjidnya ditutup, pengajian dilarang. Kenapa? Karena nggak cocok sama hawa nafsunya. Tapi giliran gereja dijaga. Paulus datang dicium batu, dicium jamaah. Tahu batuk kamu jamaah? Ini bahasa Surabaya nih jamaah. Jidatnya dicium sama dia. Disambut di atas pesawat. Dikawal karpet merah. Orang yang mengajak kepada tauhid, mengajak membersihkan diri dari syirik, dari kufur, mengajak orang beramal saleh, dianggap apa? Dituduh dengan berbagai 1001 macam tuduhan. Dipersulit luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Memang secara spesifik ini cerita Abu Jahal ayat ini. Abu Lahab. Tapi kan sifat itu kemiripan yang dicari, yang diceritakan ini kan bukan profil. Al-Quran tidak cerita Abu Jahalnya. Al-Quran cerita tentang apa? Sifat. Makanya yang disebutkan di sini adalah sifat. Begitulah Quran. Selalu yang disebutkan itu sifat-sifat. Berarti apa? Siapapun yang memiliki sifat ini, ya dia masuk dalam kriteria orang yang tagha, melampaui batas. Berarti dia bukan orang yang beriman. Dia budak hawa nafsunya. Ya, ar-ra'ahu staghna. Ara'aita in kana 'alal huda. Dilarang orang yang berada di atas petunjuk, mau ngajak orang kepada Quran, ngajak orang kepada petunjuk Rasul SAW, ngajak orang bertauhid, jangan maksiat, habis malah. Dimaki, dipojokin, dicela, intoleran lah, gak toleran lah, ngajak kerusakan masyarakat lah. Ini memecah belah umat lah. Jadi tolak ukurnya sudah kacau balau mas. Karena tolak ukurnya adalah hawa nafsu dia tadi itu. Padahal dia sendiri apa? Ara'aita in kadzdzab, dia sendiri mendustakan kok. Dia mendustakan Quran dan hadis. Dia model orang yang membenarkan semua agama. Dia model orang yang mengatakan bahwa syirik minta ke kuburan itu adalah keimanan yang luar biasa. Mereka model orang yang mendustakan Islam.
dengan mengatakan bahwa bid'ah itu adalah ibadah mulia. Ini mendustakan sunnah. Wa tawalla, dia berpaling dari ajaran yang benar. Lalu apa? Ya itu tadi, dia sudah farih, bangga dengan itu. Dia merasa bangga, hebat dengan apa yang ada pada dirinya. Karena hawa nafsu. Na'udzubillah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, ditegur lagi mereka ini oleh Allah. Dikasih ancaman lagi. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu kalau Allah itu melihat semua yang dia perbuat? Hah? Ini ancaman loh. Allah itu melihat loh. Berarti ayat ini apa? Menetapkan bahwa Allah itu memiliki sifat mengetahui. Menetapkan bahwa Allah memiliki sifat melihat. Ilmu Allah itu luas. Penglihatan Allah juga sangat luas. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di langit-langit dan Allah tahu apa yang ada di bumi. Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hatimu. Dan Allah tahu apa yang kamu lakukan secara terang-terangan. Dan Allah maha mengetahui semua yang ada di dalam dada kamu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu apa yang terbersit di dalam hati kalian. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di muka bumi ini. Pasti Allah tahu kalau itu daun itu bakal jatuh. Tahu bahwa daun ada yang jatuh. Bayangkan jemaah. Tahu Allah. Rencana jahat mereka. Tahu kebusukan orang-orang begini. Tahu Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa orang-orang Quraisy lagi berkumpul di ruang meeting room mereka. Istilah sekarang meeting room. Bahwa Abu Jahal, Abu Lahab lagi berkumpul di meeting room mereka yang berada di dekat Ka'bah. Dan mereka sekarang lagi membicarakan bagaimana caranya membunuhmu, wahai Muhammad. Oleh karena itu tinggalkan kamarmu, rumahmu besok malam. Itulah kisah hijrah ke Mekah. Hijrah ke Madinah. Tahu, Jibril ngasih tahu, jangan macam-macam kamu semua. Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nyender berada di perkebunan milik perkampungan Nadir bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar tak tahu apa yang terjadi. Bertiga datang ke perkampungan suku Nadir di kebun kurmanya. Tiba-tiba Rasulullah SAW pergi dengan jalan yang sangat cepat sekali tanpa diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Beliau berdua mencari mana Rasulullah SAW. Kok hilang? Berdua mengatakan sepertinya beliau pulang. Disusullah berdua. Ketika sampai di rumah, mereka melihat muka Rasulullah SAW memerah. Marah beliau. Beliau lantas mengatakan, kumpulkan pasukan perang. Kita serbu, kita kepung itu suku perkampungan Nadir. Apa ya Rasulullah? Ketika kita tadi bertiga duduk di situ, Jibril datang menemuiku. Bahwa ada kepala suku Yahudi Nadir, membawa batu besar dari balik tembok ini. Dia mau naik tembok, mau melemparkan batu itu di kepala saya. Allah tahu ya akhi. Jangan main-main makar sama umat Islam. Jangan main-main sama orang yang mengajak kepada takwa tauhid. Mengajak orang beramal saleh kembali kepada Quran dan sunnah. Jangan main-main. Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, di daerah A, perjalanan antara Makkah, Madinah, di tengah di nama satu kota kecil, desa kecil namanya desa ini, di sono ada seorang perempuan, dia membawa sesuatu di balik rambutnya. Susul dia. Diutuslah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam.
Sampai di tempat yang dibilang oleh Jibril ada seorang perempuan di sana. Ali bin Abi Thalib mengeluarkan pedangnya dan menjulurkan pedangnya ke muka perempuan ini. Keluarkan apa yang ada di badanmu. Saya enggak bawa apa-apa. Shadaqa Rasulullah SAW wa kadzabti. Rasulullah SAW benar. Pembohong kamu. Paham maksudnya? Rasulullah SAW pasti benar. Kamu yang bohong. Kalau kamu enggak mengeluarkan, pedang ini akan melucuti bajumu. Ketakutan dia. Lalu dikeluarkanlah secarik kertas yang disempilin di iketan rambut dia. Kertas kecil disempilin di iketan rambut dikeluarin. Nih, dibaca sama Ali, isinya apa? Membocorkan rahasia penaklukan kota Makkah. Tahu, jangan macam-macam Anda. Begitulah seterusnya kisah-kisah dalam sejarah. Ya, alam bi anallah yara. Nggak sadar tuh orang-orang yang merasa hebat seperti ini dengan harta kekayaan, merasa hebat dengan nasabnya. Membohongi umat, bodohin umat dengan membawa cerita-cerita bohong. Terus yang kaya, yang punya jabatan juga merasa hebat. Muncul ini, itu. Akhirnya mereka yang mengajak kepada takwa, tauhid, mengajak amal saleh, mengajak mereka kembali kepada Quran, petunjuk nabinya, dicela, dicibir. Alam ya'lam bi anallaha yara. Enggak sadar tuh Allah itu melihat semua apa yang mereka lakukan. Tobatlah. Kalau enggak, Allah bikin tantangan jemaah. Ditantang sama Allah, diancam. Apa ancamannya? Ini. Kalla la in lam yantahi. Kalau mereka tidak berhenti dari itu semua. Kalau enggak tobat kamu, lanasfa'am bin nasiyah. Orang Betawi bilang gue jenggut loh gitu ya. Tahu nasiyah jemaah? Enggak tahu nasiyah? Ini loh rambut ini. Lanasfa'am bin nasiyah. Kata Allah, saya tarik ubun-ubun kamu nanti. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun kamu, wajah kamu dipenuhi dengan kebohongan. Wajah pendusta. Wajah khati'ah. Wajah orang yang banyak berbuat salah. Jadi jamaah, pembohong itu bisa diketahui dari body language-nya jamaah. Istilah orang body language. Bahasa tubuh dan bahasa muka. Tahulah. Tahu jemaah. Dia bohong. Tahu dari ininya. Dia berbuat salah. Tahu kalau dia ini salah. Dari mana? Wajahnya. Saya ambil contoh. Seorang guru yang profesional. Dia tahu muridnya ini perhatian dengan matanya ke sini. Matanya pada ke sini. Tahu ini perhatian atau ini ngelamun. Tahu jemaah. Tahu dari mana? Wajahnya. Guru yang udah lama ngajar, paham dia. Ngerti? Allah bilang, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ini wajah-wajah kadhibah, pembohong, khati'ah, pendosa ini. Jadi sehari-hari pun sebetulnya tahu ini pembohong, pendosa, kamuflase, berlipstik ria, hanya sales doang, itu sebetulnya. Itulah kemunafikan. Ini yang akan ditarik nanti sama Allah ubun-ubunnya. Kalian panggil teman-temanmu sana. Lawan saya nanti di akhirat. Kok di akhirat? Ya kalau di dunia terkadang orang merasa dia punya power. Ya kan?
Dengan harta dia merasa punya power. Dengan jabatan dia punya power. Dengan keturunan nasab dia bisa gerakkan orang-orang yang dibodoh-bodoh itu. Merasa punya power di dunia dia. Nanti di akhirat, faliyad'una dia, panggil grupmu itu. Panggil grupmu, lawan saya. Panggil grupmu, selamatkan dirimu dari azab neraka. Bisa enggak kamu? Ini ancaman, enggak ada yang seperti ini. Selamatkan dirimu dengan memanggil semua grupmu itu. Sana. Sana atau Zabania. Kalau saya, kata Allah, saya akan panggil Zabania. Neraka yang jaga neraka jahanam. Saya panggil tuh neraka jahanam. Cukup itu aja. Saya cukup manggil. Kamu kumpulkan temanmu semua. Saya cuma manggil neraka jahanam. Untuk apa? Narik palak kamu semua ke neraka jahanam. Ini tajam loh ini ancamannya ini jemaah. Inilah tipe manusia. Rentetan semua ini apa? I'jabul mar'i binafsih. Bangga, merasa hebat dengan apa yang ada pada dirinya. Dia lupa bahwa apa yang ada dirinya itu adalah karunia Allah. Rahmat Allah. Dia melupakan Allah dan menyandarkan itu kepada dia. Seolah-olah apa yang ada pada dirinya itu adalah karena kehebatan dia, kepintaran dia, kreativitas dia, keulutan dia, energi dia, saya. Dia lupa sama Allah. Akibatnya sombong dia. Ketika sombong menolak kebenaran. Akhirnya mengintimidasi orang yang berbuat kebenaran. Ini ancaman Allah yang berat buat orang-orang yang seperti ini. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memberikan keselamatan buat kita. Kita dengarkan azan dulu.